Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Saputro dalam perkuliahan daring mata kuliah pengantar ekonomi dengan pokok bahasan persaingan monopolistis untuk mahasiswa semester 1 program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, Universitas Diponegoro. Oke, sebelum kita mulai perkuliahannya, silahkan mahasiswa untuk mengambil not atau catatannya ya, untuk bisa mencatat sekaligus mengarsipkan topik-topik pembahasan sehingga nanti bisa dipergunakan ketika akan ujian. Well, sampai sekarang ini kita sudah membahas dua struktur pasar ya, pasar sempurna dan juga pasar monopoli murni, atau dalam hal ini dia termasuk sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya ya, banyak perusahaan, ukuran perusahaannya kecil dibandingkan dengan luasnya pasar, memproduksi barang yang tidak terdiferensiasi, artinya satu aja homogen, tidak memiliki kekuatan pasar para industri perusahaannya, harga ditetapkan oleh mekanisme pasar, permintaannya elastis sempurna kurvanya. Jadi yang menentukan harga pada pasar persaingan sempurna itu perpotongan sumbu demand and supply ya, penawaran dan permintaan. Nah, sifatnya dia elastis sempurna. Artinya jika ada perubahan harga sedikit, maka akan berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Kemudian pasar monopoli, pasar monopoli ya, satu perusahaan per industri, dalam artian dalam satu industri atau pasar suatu komoditas itu hanya ada satu perusahaan besar. Dia mampu menetapkan harga karena kekuatan pasarnya besar, dilindungi atau terlindungi dari persaingan, adanya hambatan masuk ya. Kekuatannya akan menjadi lengkap jika tidak menghadapi kurva permintaan. Jadi walaupun dia sudah memiliki banyak kekuatan, tapi tetap saja dia kelemahannya itu jika konsumen itu tidak mau membeli atau merasa tidak harus beli begitu. Nah, pelaku monopoli harus tetap membuat produk di mana konsumen bersedia membayarnya, kan gitu. Contoh ekstrimnya, misalnya listrik tuh sekarang naik seperti itu harganya misalnya. Kita sebagai pengguna listrik itu tidak akan bisa berbuat banyak karena tidak ada perusahaan tenaga lainnya selain katakanlah PLN sebagai contoh saja ya. Nah, tapi apabila suatu contoh yang ekstrim ya, contoh saja itu PLN menerapkan harga yang 20 atau 30 kali lebih mahal daripada sekarang, itu mungkin akhirnya ya banyak ini ya, rumah tangga atau industri itu tidak kuat membelinya dan memutuskan tidak membeli, misalnya menggunakan energi alternatif ciptaan mereka sendiri. Nah, monopoli dapat dengan mudah membuat industri baru dan menjadi dominatornya melalui diferensiasi produk. Artinya, monopoli itu katakanlah belum ada suatu industri apa gitu. Dia bisa dengan mudahnya membuat industri itu dan menjadi pemain satu-satunya. Ya. Katakanlah tadi sebagai contoh monopoli PLN. Dia pengen mendiferensiasi produknya menjadi tenaga listrik misalnya, listrik yang dikemas dalam baterai ya. Itu dia bisa melempar ke pasaran, dan karena namanya yang sudah besar, dia bisa juga itu menguasai pasar baterai itu tadi. Nah, kalau oligopoli sendiri itu apa? Dia terdiri dari 2 sampai 10 perusahaan, sedikit ya, tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna.
dalam sebuah industri. Jadi dalam sebuah industri itu hanya terdiri sedikit perusahaan. Dia bisa produknya itu terdiferensiasi maupun tidak, artinya homogen. Masing-masing dari perusahaan yang sedikit itu memiliki kekuatan cukup besar dalam industri. Karakter persaingannya pun berbeda-beda dari satu industri dengan industri yang lain. Misalnya industri search engine. Nah itu kan kelihatan tuh yang pemain dominatornya kan cuma sedikit tuh. Katakanlah siapa, Google, terus Yahoo zaman dulu ya, terus Bing, hanya ada sedikit. Ke media sosial, Twitter, Facebook itu kan jumlahnya nggak banyak ya. Perusahaan rokok di Indonesia itu juga jumlahnya nggak banyak. Perusahaan mobil, merek mobil yang masuk ke Indonesia juga tidak banyak, tidak sebanyak jika dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Nah untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel ya, untuk melihat perbedaan antara pasar, jenis-jenis pasar ya yang sudah dibahas. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jumlah perusahaan di dalam industrinya banyak. Produknya bersifat homogen ya, tidak didiferensiasikan. Harganya bukan merupakan keputusan dari perusahaan. Artinya harga tercipta karena mekanisme alami dari pasar. Ya. Kemudian pendatang baru kalau pengen masuk itu mudah atau sulit, dia mudah kalau di pasar persaingan sempurna. Ciri khasnya tidak ada persaingan harga, ya karena harganya bukan keputusan, akhirnya dia harganya terbentuk secara alami kan, tidak bisa digunakan untuk indikator persaingan usaha. Contohnya apa? Tekstil ya. Terus apa? Produk-produk yang banyak itu di pasar itu semuanya pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua, pasar monopoli. Jumlah perusahaannya satu dalam satu industri. Produknya satu produk unik dan tunggal. Artinya dia tidak ada yang bisa menyamai di dalam industri itu. Harganya ya merupakan keputusan perusahaan. Masuk ke pasarnya itu pendatang baru mudah atau tidak? Tidak, karena ada hambatan. Ya, entah hambatan secara ekonomi, secara sumber daya maupun secara regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ciri khasnya apa? Masih dibatasi oleh demand. Artinya konsumen masih bisa memilih membeli atau tidak, gitu ya. Contohnya apa? PLN, perusahaan kereta api KAI ya, kemudian perusahaan air minum. Walaupun sekarang perusahaan air minum itu sudah dipegangkan ke pihak ketiga ya, vendor gitu, dikontrakkan. Next, pasar persaingan monopolistis. Ciri-cirinya, jumlah perusahaannya banyak dalam satu industri. Dia produknya terdiferensiasi. Bukan cuma hanya terdiferensiasi saja, tapi justru diferensiasi ini menjadi keunggulan yang bisa diunggulkan oleh perusahaan pada persaingan monopolistis. Harga merupakan keputusan. Ya, tapi terbatas karena ada pemain yang lain yang banyak ya. Kemudian masuk ke pasar mudah, ya sama seperti pasar persaingan sempurna, jumlah pemainnya banyak dan mudah masuk ya. Ciri khasnya dia ada persaingan kualitas dan harga. Ada persaingan harga, jadi harga bisa dipersaingkan di sini. Contohnya apa? Perusahaan-perusahaan industri mobil atau vehicle kendaraan, resto, terus kemudian pasar sabun, sampo, odol atau pasta gigi, alat-alat mandi. Itu mereka bermain di barang yang sama, tapi dengan ciri khas yang berbeda masing-masing. Ya, terdiferensiasi. Misalnya mobilnya pakai teknologi apa yang lebih unggul, atau dia lebih irit bahan bakar, atau dia
service after sale-nya bagus dan lain sebagainya. Yang diunggulkan adalah diferensiasi produk untuk memperoleh tempat yang istimewa atau lebih baik di benak konsumen. Next, pasar oligopoli. Jumlah perusahaannya beberapa, nggak banyak ya. Jenis produknya terdiferensiasi atau homogen, apapun bisa. Ini ya. Kemudian harga merupakan keputusan. Ya, dia mirip dengan monopoli, bisa mengontrol harga. Untuk masuk pasar mudah atau sulit bagi pendatang baru? Memungkinkan tapi terbatas ya. Karena oligopoli ini pada prakteknya nanti akan banyak kerjasamanya ya, yang sebenarnya ilegal sih ya, makanya bisa menghambat pendatang baru untuk masuk. Kemudian ciri khasnya perilaku strategis, artinya dia dalam berperilaku itu melihat pesaing, inisiatif, kemudian reaktif, kemudian merespon, seperti itu strategi yang diterapkan oleh pesaing. Contohnya apa? Search engine, medsos ya, media sosial. Perusahaan mobil juga bisa masuk sini, kendaraan termasuk motor juga. Nah, persaingan monopolistis, ciri-cirinya jumlah perusahaannya banyak, tidak ada hambatan masuk, jadi pendatang baru boleh masuk ya. Terus produknya itu terdiferensiasi. Harga tidak dapat dikendalikan dengan ukuran perusahaan, tapi harus dengan diferensiasi produk. Kata kunci adalah keunggulan atau unik. Jadi dalam menetapkan harga itu nggak bisa ditentukan dengan besar kecilnya suatu perusahaan atau pangsa pasar dari perusahaan, tapi harus menggunakan diferensiasi produk, sifat unggul begitu daripada produk sejenis lainnya. Bedanya dengan monopoli murni apa? Di monopolistis itu banyak barang substitusi yang dekat. Selain itu juga perusahaan yang baru itu bebas masuk, tidak dibatasi ya. Nah, barang substitusi dekat itu apa? Substitusi dekat itu sama tapi beda merek gitu, misalnya Coca-Cola sama Pepsi ya. Kemudian air minum dalam kemasan plastik sama teh botol dalam plastik misalnya. Dan juga dia substitusi dekat itu dekat dalam satu wilayah juga. Jadi kalau Coca-Cola hanya diproduksi di Indonesia dan Pepsi hanya diproduksi di Amerika, ya dia bukan substitusi dekat berarti, karena pasarnya beda. Nah, strategi monopolistis, dia ingin mencapai kekuatan pasar melalui diferensiasi produk. Jadi produk baru yang diinovasi ya, berbeda, unggul, unik di mata konsumen. Diferensiasi produk, periklanan, dan kesejahteraan sosial. Perusahaan persaingan monopolistis mencapai kekuatan pasar dengan diferensiasi produk agar lebih diminati konsumen dibanding pesaing, maka produk harus memiliki identitas positif. Diferensiasi sering dicapai melalui periklanan. Nah, tak heran kan jika periklanan itu harganya mahal sekali. Perusahaan beriklan ratusan miliar hingga triliunan per tahun untuk keperluan ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kadang itu perusahaan monopolistis ini tuh tidak memberikan nilai tambah yang terlalu banyak ya pada produknya, tapi harganya bisa melejit sedemikian banyak karena dia menanggung biaya iklan dan pada akhirnya akan dibebankan pada konsumen. Itu kenapa di sini ada kaitannya dengan kesejahteraan sosial, karena berarti produk yang dia buat itu secara pengelolaan atau pemakaian sumber daya atau faktor produksi
itu tidak menghabiskan segitunya banyak, tapi harganya bisa melejit sedemikian banyak, dan itu mengurangi kesejahteraan sosial untuk konsumen dan menambah semakin kaya untuk orang-orang tertentu, dalam hal ini perusahaan iklan misalnya. Jadi kalau kalian misalnya dengar orang awam atau teman-teman kalian bilang, aduh itu handphone dari Amerika harganya 15 juta, ya kan? Padahal sebenarnya dia itu untuk membuat handphone itu nggak sampai harga atau nggak sampai biaya 3.500.000 misalnya. Nah, sampai di tangan kita harganya 15 juta. 5 kali lipat ya. Nah, itu yang disebut dengan inefisiensi sumber daya ya. Otomatis yang namanya inefisiensi sumber daya itu mengurangi kesejahteraan sosial. Bisa dipahami ya. Next, pola berpikir dalam diferensiasi produk dan periklanan. Nah, pertama, banyaknya pilihan produk. Itu jika perusahaan mendiferensiasi produknya, ya, itu pilihan produknya itu banyak sehingga menguntungkan konsumen. Konsumen punya banyak pilihan, punya banyak perbandingan kan. Padahal sifatnya konsumen itu kan kebutuhan sama keinginannya tidak terbatas kan. Nah, kalau dia punya banyak pilihan, bisa membandingkan harga satu dengan yang lain, itu dianggap menguntungkan konsumen. Diferensiasi produk biasanya merespon tren kebutuhan dan keinginan konsumen, bahkan yang belum pernah ada sekalipun. Dengan sering periklanan, maka ketika perusahaan buat produk baru akan mudah masuk ke benak konsumen. Jadi produk-produk apa aja yang belum pernah ada ya, itu bisa dikeluarkan dengan adanya ini ya, diferensiasi produk. Contohnya kalau di Amerika itu ada dokter yang khusus melayani kesehatan para pelari. Dokter yang memang dia spesifikasinya untuk memberi pelayanan kesehatan khusus untuk pelari. Karena pada waktu itu yang namanya pelari sedang banyak-banyaknya, misalnya begitu. Atau penyesuaian lain apa? Katakanlah spaghetti ya. Spaghetti rasanya kan Itali banget itu, dengan saus macam-macamnya. Tapi karena dia udah masuk Indonesia, dia melakukan diferensiasi. Yang lagi tren apa? Sebagai contoh katakanlah pecel, sambal pecel itu lagi ngetren suatu tahun ya. Nah, dia bikin tuh spaghetti tapi sambalnya sambal pecel, nggak tahu tuh rasanya gimana kan. Nah, itu bentuk diferensiasi seperti itu untuk apa ya, memuaskan apa yang ada di dalam benak konsumen yang belum pernah ada sekalipun. Nah, mereka perusahaan berani ngambil keputusan seperti itu lewat apa? Lewat riset, ditanyain, survei. Ternyata di berbagai tempat menghasilkan survei atau penelitian yang sama, ya sudah dibikinin gitu. Nah, karena perusahaan spaghetti tadi itu ternyata namanya sudah bagus di masyarakat, ketika dia launching tuh spaghetti rasa pecel tadi, responnya akan cepat kan gitu. Nah, gitu. Next, diferensiasi produk itu adalah ciri ekonomi modern, di mana kualitas akan selalu meningkat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen banyak pembanding. Jadi pada dasarnya ekonomi itu kan, namanya ekonomi itu digunakan suatu negara untuk apa ya, mensejahterakan penduduknya ya, warganya, meningkatkan kualitas hidup dari warganya. Jika suatu ekonomi itu tidak menciptakan peningkatan kesejahteraan untuk warganya, berarti perlu diganti kan gitu.
Nah, dalam hal ini diferensiasi itu karena menguntungkan konsumen tadi, ya, dengan semakin komprehensif pilihannya macam-macam banget itu dianggap bisa memberikan banyak pilihan ke konsumen, dan itu ciri dari meningkatkan kesejahteraan, ya. Ada kaitannya juga dengan inefisiensi dan efisiensi penggunaan sumber daya tadi. Kalau suatu kelompok industri atau suatu pasar dia persaingannya sehat, ya kan, awalnya handphone yang harganya 15 juta tadi, ya, itu akan mendekati biaya produksinya karena persaingannya banyak, dan artinya konsumen dapat mendapatkan handphone itu sesuai atau selisihnya tuh nggak banyak dibanding dengan biaya produksinya. Nah, dari pihak perusahaan dia tidak terlalu mengayakan dirinya sendiri. Disitulah fungsi sebuah negara, gitu ya. Oke. Nah, pola pikir penentang ini ya tadi yang ini ya, yang menyetujui begitu atau pendukungnya. Ini penentangnya. Yang menentang diferensiasi produk dan periklanan, ya, itu berpikir periklanan hanya menghamburkan sumber daya demi diferensiasi produk secuil yang tak bermakna atau tak memberi dampak yang signifikan. Dia tidak efisien. Tadi sudah saya jelaskan bahwa periklanan itu pasti mendongkrak harga menjadi jauh lebih tinggi. Nah, kalau harganya jauh lebih tinggi, itu yang diharapkan dari konsumen itu kan juga ada peningkatan yang signifikan dari kualitas produk itu atau diferensiasi produk itu, ya. Tapi kenyataannya banyak perusahaan yang mempraktikkan diferensiasi itu tidak mengubah substansi, hanya mungkin di permukaan saja. Tapi karena pengenalannya menggunakan iklan yang masif, dia harganya bisa melonjak sekian banyak. Next, diferensiasi produk, misalnya obat batuk generik dibanding dengan obat batuk merek A. Hanya berbeda sedikit, namun harganya jauh berbeda karena harus menanggung iklan. Nah, sifatnya iklan itu kan ditanggung akhirnya oleh konsumen. Kedua obat batuk ini, ya, sama-sama hanya menghabiskan uang dalam memproduksinya, sama-sama menghabiskan uang Rp1.000. Tapi karena yang satu nanggung iklan, yang satu enggak. Yang merek A itu harganya bisa sampai 8.000, sementara yang generik hanya 2.500-an. Tapi karena citranya lebih bagus yang A, maka yang laku yang A. Next, iklan terbaik itu hanya memberi sedikit info ke konsumen. Iklan yang buruk itu yang tipu-tipu. Tujuan terbesar atau nilai terbesar iklan hanyalah citra merek saja. Jadi dia berpikir iklan yang terbaik, yang paling hebat itu cuma memberikan informasi yang sedikit dan minimal, nggak memberikan tambahan yang signifikan ke konsumen. Dan yang paling parah, dia tipu-tipu iklannya. Nah, tujuan terbesar dari iklan hanya citra merek saja, bukan untuk memberi manfaat lebih kepada konsumen. Oke, ya. Nah, berikutnya, persaingan iklan antar beberapa perusahaan tidak meningkatkan permintaan atas industri yang digelutinya. Bisa membuat kalah satu atau dua perusahaan saja. Jadi, ceruk pasar sebuah handphone, ya. Ceruk pasar sebuah handphone, katakanlah handphone A. Dia itu ceruk pasarnya di Indonesia katakanlah 2 juta orang atau 2 juta konsumen. Dengan melakukan periklanan, ya, itu tuh ternyata pasar yang katakanlah handphone yang handphone yang canggih dan sekaligus cantik untuk berhias gitu ya, untuk hiasan. Itu ternyata konsumennya tuh nggak bertambah, tetap aja 2 juta. Cuma karena dia beriklan, maka pemain lain atau perusahaan lain tuh
bisa saja KO atau keluar dari industri, kalah persaingan. Tapi secara total jumlah pembelinya masih itu aja gitu loh. Paham ya? Next, bisa menghambat pendatang baru karena pendatang harus juga beriklan mahal, tapi tidak bisa menghambat secara penuh jika pendatang baru tersebut kuat secara materi. Jadi periklanan, diferensiasi produk dan periklanan ini, karena yang pemain lamanya sudah namanya sudah bagus melalui periklanan, otomatis kalau ada pendatang baru juga dia butuh beriklan juga, yang mana periklanan ini harganya mahal sekali. Nah, ini bisa menjadi penghambat masuk pendatang baru, walaupun sifatnya tidak mutlak. Karena jika pendatang barunya ternyata anak perusahaan dari perusahaan raksasa, maka iklan itu bukan masalah lagi bagi dia, kan gitu. Dan yang terakhir, ujung dari segalanya dari periklanan yang minim manfaat, namun sangat mahal ini, biayanya dibebankan ke konsumen. Biaya periklanan ini dibebankan ke konsumen. Nilai produk tetap, tapi harga naik, maka inefisien atau menyengsarakan konsumen. Jadi suatu handphone tadi sebagai contoh, dia bikin harganya 3,5 juta biayanya, dijual karena beriklan macam-macam, dia dijualnya harga 15 juta. Itu kan berarti selisih berapa itu? 11,5 juta itu kan yang dapat siapa? Perusahaan handphonenya dan perusahaan periklanannya kan, bukan atas faktor produksi yang digunakan. Dan itu sebutannya inefisien, yang bisa menyebabkan kesengsaraan atau menyengsarakan konsumen. Harga dan output ini untuk pasar monopolistis ya, terkait dengan elastisitas permintaan. Pasar persaingan sempurna itu lebih elastis daripada pasar monopolistis. Tapi pasar monopolistis lebih elastis daripada pasar monopoli. Masih ingat ya, kalau dia kurvanya pasar persaingan sempurna itu landai ya. Jadi seperti ini. Semakin landai, semakin dia elastis. Pada akhirnya dia akan seperti ini. Nah, elastis sempurna ya. Oke, next. Output persaingan monopolistis jangka pendek. Kita berbicara mengenai pasar persaingan monopolistis dilihat dari outputnya atau produk yang mereka ciptakan untuk dijual. Dalam jangka pendek, untuk memaksimalkan laba, maka perusahaan-perusahaan monopolistis ini akan menjual lebih banyak produk. Ya, memaksimalkan laba, dia akan menjual lebih banyak produk. Dengan syaratnya apa? Seperti pasar monopoli kemarin, kuantitinya lebih banyak, maka dia harganya turun. Bukan dia menurunkan harga dengan aktif tuh bukan, tapi dengan adanya penambahan kuantiti maka harga secara alami akan turun sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, itu mereka lakukan selama batas penerimaan marginalnya sampai penerimaan marginalnya itu tidak bisa menutup lagi biaya marginal. Kemarin sudah ya di pasar monopoli ya, biaya marginal apa, penerimaan marginal apa, biaya rata-rata apa ya. Berpikirnya seperti ini. Dia akan menciptakan produk hingga ya MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Itu awalnya dia kan menggunakan ini ya, teori demand ya. Kalau demandnya di sini berarti kuantitinya segini ya, harganya segini. Nah, nanti kalau dia misalnya beda, misalnya
menerapkan harganya di sini katakanlah, berarti dia perpotongannya akan di sini dan kuantitasnya akan di sini. Nah, kita menggunakan yang demand ini, yang A ya. Dengan patokan yang diambil A, dia kuantitinya 2000, harganya 6. Tapi dia akan terus memproduksi selama penerimaan marginalnya lebih tinggi daripada biaya marginal kan. Nah, yang kita lihat itu ini ya, B ya, average total cost ya, sampai di sini harganya turun ya kan. Nah, dari sini dia menciptakan keuntungannya di sini yang diarsir tuh ya. Beda cerita dengan gambar yang sebelah. Gambar yang sebelah melakukan hal yang sama, tapi dia total costnya atau ininya tuh lebih tinggi daripada quantity and price yang demand ya, ini ya. Nah, dia dapatnya segini, kemudian yang dari penambahan quantity dia dapatnya segini ya kan, tapi total average-nya segini, total cost-nya tinggi banget, akhirnya dia merugi sebanyak ini. Selisih dari ini sama ini dikurangi ini kali ini tuh. Nah, next, output persaingan monopolistis jangka panjang. Nah, kalau di ini ya, pasar monopolistis itu ada laba di sebuah industri atau pasar, itu pendatang pasti akan ikutan masuk dan dia sifatnya mudah, tidak dihambat. Pendatang masuk merupakan barang substitusi dekat. Contohnya tadi udah saya sebut ya, Coca-Cola dan Pepsi sama-sama produk soda ya, termasuk dekat dalam hal geografis, artinya sama-sama dalam satu wilayah ya. Masuknya pendatang baru, apalagi jika dia barangnya unik ya, akan mendorong turun kurva permintaan perusahaan yang lama, termasuk juga kurva penerimaan marginalnya, kan itu kan atas dan bawah ya, saling mempengaruhi. Jadi yang baru itu akan mendorong itu ya, kurva permintaan perusahaan lama. Artinya permintaan barang atas Coca-Cola itu jadi turun begitu. Misalnya yang Pepsi ini pendatang barunya, turunnya kurva permintaan persis bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata ya, itu sama dengan labanya hilang atau equilibrium jangka panjang dalam monopolistis. Dan yang terakhir ya, masalah yang ada di pasar persaingan monopolistis ya. Satu, jelas efisiensi ekonomi ya. Demi memaksimalkan laba, para perusahaan monopolistis ini mereka akan menahan produksinya pada titik tertentu, karena menjual lebih produk akan diikuti oleh penurunan harga ya kan, tadi udah dibahas. Selama harga masih di atas biaya rata, mereka mau melakukan itu. Nah, dalam hal ini mereka lebih memilih menahan produksi atau menahan faktor produksi dari produk mereka, dan ini menyebabkan inefisiensi ekonomi. Jadi ketika permintaan masyarakat besar, terus kemudian mereka memproduksinya terbatas, itu kan mendongkrak harga kan, ya kan, harganya naik. Nah, kalau harganya naik apa? Tadi masyarakat pada ngomel, bilang harganya aslinya nggak sampai segitu, tapi kok jadi mahal sekali. Nah, itu inefisiensi ekonomi, menyebabkan apa? Kesengsaraan. Pengorbanan yang dilakukan masyarakat atau konsumen itu terlampau besar begitu. Nah, yang kedua, inefisiensi lokasi sumber daya masih berkaitan. Pada pasar persaingan sempurna untuk jangka panjang, perusahaan akan memaksimalkan ya efisiensi atau harga sumber daya untuk memproduksi atau menjual produk sebanyak-banyaknya, meskipun keuntungan menjadi korban ya. Jadi
untuk jangka panjangnya perusahaan itu bakal intinya memproduksi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Meskipun menjual produk lebih banyak itu otomatis harganya akan turun. Namun produk yang dihasilkan itu mutunya bagus dan harganya murah dapat tercapai. Hal ini menguntungkan konsumen. Sebagai contoh, konsumen memiliki uang 20.000 ya, itu bisa buat beli 4 sabun dari perusahaan konsentrasi dari perusahaan sabun yang memproduksi 2 juta sabun per bulan. Konsumen yang punya 20.000 uang bisa beli 4 sabun dari perusahaan yang memproduksi 2 juta sabun per bulan. Tapi uang yang sama hanya bisa dibuat beli 3 sabun jika perusahaan sabun itu memproduksi hanya 1 juta sabun per bulan. Ini namanya skala ekonomi atau skala ekonomi sumber daya. Ya. Artinya apa? Sebuah perusahaan itu semakin banyak memproduksi sabun, bahan baku yang dibeli itu otomatis jauh lebih banyak kan. Nah, kalau dia lebih banyak belinya bahan baku, otomatis harganya juga, harga beli faktor produksinya jauh lebih murah kan. Dari situ dia bisa jual sabunnya lebih murah juga, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan konsumen atau efisien gitu ya. Tapi hal ini tidak berlaku di pasar persaingan monopolistis. Monopolistis itu bisa melakukan diferensiasi minor, inovasi produk atau penambahan jenis produk secara skala kecil dengan tambahan harga atas diferensiasi itu harganya naik, tapi tidak terlalu menguntungkan konsumen. Karena apa? Kenaikan mutu dari produk itu sangat kecil jika dibandingkan dengan beban iklan yang harus ditanggung oleh konsumen. Bisa jadi dalam hal lain, dalam konteks lain, adanya diferensiasi produk, perbaikan produk lama, keragaman produk, itu kan menguntungkan konsumen ya. Sementara kenaikan harganya merugikan. Nah, diferensi produk ini yang macam-macam dan memenuhi hasrat kebutuhan konsumen ini menetralkan atau membayar kerugian bayar lebih yang dilakukan konsumen atas iklan tadi, akibat iklan. Nah, ini masih berupa bisa jadi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pasar persaingan monopolistis ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.